Okay, let's go. Oke, sekarang kita ada unit TLG, ini GF52. Sebenarnya kita nggak mencari sepeda awalnya. Kita nggak tahu kalau misalnya kita bakalan punya unit yang ini. Jadi ini memang sepeda, tapi memang dia pakai tenaga listrik. Jadi kalau misalnya tadi sekilas kita coba nanjak, kita lihat ada tanjakan di situ. Ini sudutnya 14 di bawah sampai atas itu pertengahan 18 derajat. Padahal spesifikasinya untuk unit yang ini dia hanya punya spesifikasi untuk kemiringan di 12 derajat. Jadi kita akan coba paksa dia naik dan ternyata masih kuat nanjak di sudut 18. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di sini ada mesin, ini ada baterai, di sini ada drive-nya, terus ada controllernya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, kita nggak sempet kalau misalnya survei apakah kita bakalan beli motor listrik, apakah kita bakalan beli sepeda listrik. Kita awalnya memang sempat kepikiran gimana kalau kita cari motor listrik. Cuman karena peruntukannya buat anak saya yang masih SMA, artinya belum punya SIM dan nggak usah pakai STNK, apakah ada kendaraan listrik yang bisa dipakai untuk mereka yang tidak punya surat-surat, baik untuk mengemudi maupun surat-surat kendaraannya. Jadi kita sempat survei dulu. Oke, kalau kayak gitu berarti bukan motor yang kita kejar, kita cari sepeda aja. Dan karena kita keberadaan rumah ada di daerah yang menanjak, di atas Cimahi, di daerah Cianjuang, jadi kita cari nih showroom sepeda listrik yang ada di sekitaran Cimahi, karena kita pasti yakin kalau misalnya mereka berani buka showroom, artinya mereka juga sudah siap ditanyakan apakah kuat nanjak atau tidak. Waktu itu kita dapat dua nih. Yang pertama Uwinfly, ada showroomnya di Cimahi. Ada satu lagi Yadea. Nah, ini di luar radar nih. Ada TLG. Kenapa kita waktu itu sempat cobain Yadea, sempat cobain TLG, sempat Uwinfly juga. Dan kita belum pernah sama sekali dengar TLG waktu kita cari. Kita cuman cobain Yadea sama Uwinfly. Kita kayak ngerasa, aduh, kelihatannya kalau misalnya di daerah bawah masih kuat, tapi di daerah kita bakalan kelabakan, kepayahan. Jadi kita cari yang paling gede wattnya, dan kita diinfokan kalau untuk sepeda spesifikasi yang paling tinggi itu hanya di 1000 watt untuk kemampuan listrikannya. Jadi kita coba cari di luar Yadea, di luar Uwinfly, dan kita dapat solusinya di YouTube. Waktu itu kita pernah lihat ada yang bawa unit yang sama TLG GF52 sampai ke arah Tangkuban Perahu. Mungkin bisa dilihat di link YouTube-nya. Dan kita langsung ke showroomnya, kita tes drive di situ, dan ternyata baterainya aja ini 72 volt ampere 26. Jadi ini baterainya di bawah. Ini ada 5 unit baterai terselip di dalam, rapi. Jadi kalau injek pun untuk anak-anak ya, karena kita yakin di sini mungkinan anak-anak bisa ikut, itu masih kuat. Jadi kalau di total baterainya itu paling gede di kelasnya. Ini hanya di kelas motor biasanya kalau 72 volt. Jadi kita nggak sampai kayak MacGyver yang cari unit dengan kemampuan paling tinggi. Cuman kita lihat ini spesifikasinya udah paling tinggi, paling mumpuni. Kontrolernya juga udah paling bagus, kabelnya juga tebel. Disknya juga hebat banget. Kalau kita kendarai, kita bakalan ngerasa feel-nya ketika dia nanjak, dia bakalan ngatur kemampuan. Karena kita lihat nih, ini unitnya cakep banget. Kita lihat, ini displaynya saya matiin. Ukurannya bener-bener simetris, panjang sama lebarnya. Lihat spionnya juga panjang sama lebarnya, hanya beda di sudut doang. Terus ada grafirnya TLG, baik di kanan maupun di kiri. Jadi kalau misalnya ini udah ciri khasnya TLG untuk unit yang ini. Saya suka desainnya simple banget, nggak runcing di ujung, baik di kanan maupun di kiri. Dan ini juga kotak banget. Dan kita kalau lihat spek yang lain ya, biasanya agak memanjang. Jadi kalau memanjang, itu numpuk di kiri ke kanan.
Kalau ini karena kotak banget, sudutnya kayak barang-barangnya Apple kayak gitu. Jadi hanya vertikal. Jadi misalnya kalau kita lihat odometernya di sini, kecepatannya di sini, kemudian pindahan giginya ada di sini. Jadi di sini kita bisa pakai 1, 2, 3. Jadi ada pilihannya. Jadi kalau misalnya kita nanti jalan, bakalan mudah mengoperasikan mata kita karena petunjuknya simetris banget. Jadi nggak kayak sepeda lain yang dia itu modelnya memanjang dan kita agak kesulitan karena dia pasti bakalan banyak pernak-pernik. Ini sangat sederhana. Dan kalau misalnya spionnya ini mengingatkan kita pada motor misalnya nih kayak misalnya Honda dulu A100 ini sama kayak gini nih. Ini sederhana dan timeless jadi kita nggak bosen gitu lihatnya. Karena ini bagian ini penting ya. Spion ini bakalan sering kita lihat dan mata kita juga bakalan sering kita lihat karena kita akan lihat baterainya di sini. Ada 5 bar. Jadi kalau misalnya kita di gigi 1, gigi 2, gigi 3, kemampuan baterainya juga kelihatan banget. Terus di bawah, ya kita lihat desainnya juga sangat mudah, simple, nggak macem-macem. Kalau misalnya kita lihat unit awal-awalnya Polytron itu terlalu banyak tulisan, ini simple. Ini juga ada keyless, ya. Jadi kita tinggal pencet aja di sini, bukan di sini, di sini. Ini langsung bisa nyala. Dan kita tinggal kantongin aja. Artinya apa? Mobil saya aja belum keyless, keunggulan lainnya. Ini ada cruise control juga. Saya belum tahu kenapa ada cruise control di unit sepeda. Padahal cruise control biasanya kalau kita ke jalan tol, kita ngawal di belakang, konvoy, itu kita perlu yang namanya fitur cruise control. Ini ada cruise control, saya belum tahu kenapa harus ada disematkan di sepeda. Terus juga ada, ini klaksonnya juga kencang karena baterainya juga gede. Terus ini juga ada parking. Terus ada juga ini kita biasanya ketemu di unit mobil gitu. Jadi kayak misalnya posisinya kita di tempat yang berkabut, terus nanti ada hazard dua-duanya ini bisa. Ini dua-duanya itu nyala, ada lampu di depan. Jadi cakep banget. Ini lihat lampunya juga sangat sederhana, logonya TLG. Kita biasa ketemu ada merek-merek yang pakai inisial T itu kayak Toyota, ada Tesla misalnya. Berarti kan brand-brand gede. Ini juga T-nya kayak Timor kalau misalnya terus misalnya itu di bawahnya itu nyala kalau misalnya kita posisikan di tengah. Jadi nanti lampunya itu lampu kalau sore senja kita bisa nyalakan yang ini. Terus kalau malam ini terang banget, sangat terang, baterainya gede, lampunya juga gede, jadi nggak khawatir kalau perjalanan malam. Apalagi kalau kita pakai misalnya di tempat yang naik turun, karena ini posisi lampunya bukan ada di stang, tapi di bodi. Kalau misalnya kita belok, dia masih nembaknya ke depan, bukan mengikuti kita. Tapi itu nggak masalah banget, karena kalau misalnya lihat, ini nggak terlalu panjang, posisi duduknya juga kalau dibilang hampir kayak kita di toilet duduk ya. Jadi nggak ideal-ideal amat, tapi ini bukan masalah. Karena apa? Ini memang konstruksinya dibikin dengan tipikal ban ukurannya yang kecil, yang cuma 10 in. Jadi kalau misalnya kita lihat, bannya memang kecil. Dan ground clearance-nya juga nggak ada 15 cm. Jadi dia memang tipikal sepeda, diperuntukkan buat sepeda. Jadi ukuran bannya juga menyesuaikan, dia bisa menopang baterai. Jadi kalau ini sendiri berat kosongnya itu 103 kilo. Kalau misalnya baterainya, dia punya jangkauan sampai 100 km untuk sekali cas penuh ya sampai 100. Dan kalau misalnya kita lihat untuk 0 sampai 100, ini memang karena baterainya belum lithium SLA, jadi dia memang waktu awal-awal kita cas bisa sampai 9 jam. Kita pernah coba. Terus untuk ukuran normal kita nggak sampai di bawah 20, kita tuh ngecas sekitar rata-rata 6 jam. Jadi kalau misalnya 6 jam itu seperti kalau kita tinggal tidur aja, malam kita colokin, pagi udah full. Dan hebatnya
dia bisa motong sendiri arus ketika dia udah kondisi full. Jadi kita nggak usah pasang alarm untuk mengingatkan kita kalau udah penuh atau belum. Dia langsung otomatis hijau di adapternya, terus dia motong dan nggak ada suara sama sekali. Jadi kalau misalnya posisinya itu deket sama kamar kita, bakalan kedengaran kalau dia udah nggak ngecas lagi, artinya udah full. Dan ini yang aku suka, baterai apa si bannya ini, sekali dia bisa nopang baterai yang gede, dia juga karena di kecepatan, misalnya di satu kecepatan pertama dia paling mentok di kecepatan 33 km per jam, terus kemudian kita naikin lagi ke gigi 2 sampai 40, ke gigi 3 sampai 53 km per jam, artinya dia butuh ban yang kokoh, yang kuat, dan ulurnya juga ini terlalu mewah kalau untuk kelasnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat padahal kecepatannya 30 yang normal-normal saja, sebenarnya buangan airnya juga nggak usah yang terlalu rumit. Ini udah dikasih ban yang bagus banget, tebel. Dari pertama kita beli di bulan Oktober akhir itu nggak pernah kehilangan tekanan. Kita cek, jadi baik depan maupun belakang itu sama sekali masih terjaga tekanan anginnya. Depan belakang sama 10 in. Belakang lebih hebat lagi karena dia menopang, ada drive di sana, kemudian ada rantai, dan ini karena salah satu petunjuk bahwa dia sepeda adalah ini nih, ada goesannya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu polisi, mereka cuma lihat ini kayak ada platnya, kok bisa kenceng. Ini nih yang membedakan motor dan sepeda. Ini nanti kalau misalnya posisi mundur, ini hebat banget nih. Ketika kita mundur dia muter balik, reserve gitu ya. Maju dia nggak sama sekali nggak berputar, sangat membantu. Pas mundur, ketika dia artinya muter, berarti dia memang sepeda, bukan tempelan untuk menipu security mall kalau itu bilang sepeda jadi ditempel. Enggak, ini benar-benar ada rantai dan dia bisa muter. Jadi sangat mudah. Terus yang hebatnya lagi dia bisa mundur sendiri kalau kita pasang. Jadi kalau misalnya kita pengen parkir terus pengen mundur, nggak usah dibantu tukang parkir, nggak usah ditarik dari belakang, kita tinggal pesan, pencet aja selama 3 kali yang lama, nanti dia bisa mundur sendiri. Terus ini rantainya juga jarang sekali kotor walaupun posisinya paling bawah, dan drive-nya ada di sini. Nah, ini memang kita pakai sehari-hari jadi kotor, saya belum sempat cuci. Tapi memang benar ya, untuk bagian ini kalau bisa jangan dicuci dengan tekanan yang tinggi, cukup disiram air aja. Terus kita pastiin aja tekanannya cukup. Terus bagian ini bersih gitu. Biasanya itu memudahkan. Dan karena drive-nya ada di sisi sebelah kiri, kalau kondisi buruk, misalnya kita harus memilih jatuh, itu sempat dikasih saran kalau kita jatuh mending di sebelah kanan. Karena ini bakalan repot kalau sekalinya penyok peleknya, sekalinya kita harus ganti ban, karena dia drive-nya langsung nempel di sini, dia pasti akan sangat-sangat merepotkan. Tapi kalau dari sisi kita, ini sangat enteng. Kanan kiri juga balance. Dan kita lihat posisi standar sampingnya juga pas di tengah. Posisi standar gandanya juga di belakang pas biar dia bisa muter. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes kecepatan di gigi 1, gigi 2, atau gigi 3, kita tinggal sandarkan pakai standar ganda, kemudian kita gas penuh. Dan ini enaknya dia sederhana, TLG, ada yang bilang tiling, ada yang bilang TLG, karena memang ini produk dari China. Jadi ada angka 5, ini adalah serinya, seri dari tiling. Terus di sini ada angka 8 kalau perhatiin. Jadi di TLG atau tiling itu nanti ada angka-angka, seri-seri tertentu, ada yang seri 5, seri 6, ini seri yang ke-8. Jadi pemakaiannya juga sangat mudah. Buat mereka yang baru pertama kali naik sepeda ataupun belum pernah bisa balance, seimbangan di sepeda, ini rata-rata mereka bisa langsung naik sepeda listrik ya, apalagi yang ini. Ini body balance-nya udah bagus. Jadi kalau untuk pemula pun nggak ada masalah, apalagi untuk wanita. Dan kenapa saya milih warna hitam, walaupun ada pilihannya putih, pilihannya abu, biru muda kalau nggak salah, dan juga hitam. Saya pengen karena gini, sempat kepikiran kita
lihat merek lain, ya dia ataupun misalnya itu Winfly, ada yang terlalu feminin. Memang saya tadinya buat anak perempuan saya, tapi ini ternyata keputusan yang tepat karena ini unisex ya, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Karena kebayang kalau saya beli yang model-model kayak ala-ala Vespa, warnanya juga centil, saya mungkin kalau pakai agak sungkan. Tapi kalau ini anak saya bisa, istri saya juga pakai, anak perempuan saya juga pede. Jadi sekalinya kita coba, biasanya bakalan ketagihan. Dan satu lagi nih, ini joknya, waduh, kita bisa tarik nih, kalau kuat ya. Dan ini pernah diuji coba ke kucing, kita lihat ini baretan kucing. Jadi kita di rumah ada motor, joknya pernah kita ganti, bantalannya juga kita ganti karena masalah kucing suka naik. Hebatnya ini, kita adalah sangat beruntung punya sepeda yang punya sensitivitas alarm di sini. Jadi kalau misalnya ada objek naik, dia langsung bunyi. Berkahnya adalah ketika ada kucing tiba-tiba lompat ke jok, dia langsung aktifkan alarm. Jadi kucing bakalan kaget dan lari. Gara-gara ini juga masalah di motor saya yang bensin, yang sering dilompatin kucing, ditempatin kucing, dan dibaret-baret kucing, terselesaikan. Karena di sampingnya ada si sepeda yang aktif dengan sensor geraknya. Jadi ini sangat-sangat membantu. Berkat ini saya nggak pusing lagi harus cari pengusir kucing apapun. Dan saya tidak menyakiti kucing. Artinya apa? Dia tahu diri ketika ini kendaraan listrik, sekali dilompatin berisik, dia akan mengingat di memorinya bahwa dia nggak akan coba-coba untuk naik lagi. Ini sempat naik nih. Kenapa mati? Waktu itu kita jejalin bebannya di dalam jok. Jadi joknya kalau misalnya kita lihat ini kapasitasnya bisa 8 liter. Gede banget. Jadi helm saya bisa masuk, bola basket masuk, belanjaan kalau ke Alfamart, ke pasar, Indomart ataupun yang kira-kira buat sehari-hari ini sangat-sangat cukup. Kompartemennya gede karena isunya ini adalah ada tempat-tempat kompartemen untuk baterai. Jadi bayangkan kalau di Cina sendiri ini sekelasnya motor, bukan cuma sepeda. Jadi depan ada baterai, di dalam rencananya juga bakalan ditempatkan baterai-baterai yang bertumpuk gitu. Jadi kemampuannya bakalan bisa 2 kali lipat jarak tempuhnya dan juga kecepatannya bisa di 2 kalikan kalau misalnya kita tambahkan baterai di sini. Jadi karena kita peruntukannya untuk sepeda, ini ada pedalnya ya. Jadi kita bawa terus katanya untuk alasan ke polisi. Jadi ini sangat bagus banget. Kita lihat di dalamnya tuh ada MCB-nya. Ini kalau misalnya kita jarang pakai, kita bakalan matiin arus listrik. Tapi kalau kita sering pakai, kita aktifin terus. Jadi ini udah lengkap karena ada unit sepeda. Kalau misalnya dia nggak menyiapkan MCB, jadi dia harus potong kabel dan menambahkan MCB. Ini semuanya udah komplit, ada MCB-nya. Jadi powernya juga udah tenang, baterainya udah paling gede, dinamonya juga kuat, kontrolernya juga paling hebat. Untuk kelas sepeda, ini udah bisa ngalahin motor. Ini kesan saya. Jadi ini kalau misalnya orang bilang TLG, saya bilang tengil ini. Tengil itu artinya bandel banget. Terus kalau misalnya tipenya GF, saya inget-inget ini GF itu kayak girlfriend, kayak cewek, kayak pacar gitu. Ini kayak bisa diadelin, bisa kemana-mana, bisa diajak bareng. Ini impresi saya setelah mungkin 3 minggu menggunakan sepeda listrik dari TLG GF52 dan kilometernya hampir 400. Jadi walaupun belum sebulan, kita udah seneng banget. Yang tadinya anak saya pakai motor bensin pun dia lebih senang pakai ini. Karena jelas praktis, gak usah ke pom bensin. Pagi-pagi udah kondisi full, baterai dia bisa kemanapun. 100 kilo itu radius yang sangat luas untuk ke Bandung dan sekitarnya. Dan kalau misalnya suara kedap halus, kontrolnya juga hampir nggak ada suara. Jadi kayak mobil tingkat tinggi ya. Kalau kita dengar suara mesinnya tuh enak banget, lembut, dewasa, dan bantingannya juga enak.
Cuman memang kalau misalnya kita lihat sepeda dengan jok yang nyambung depan belakang, artinya memang bisa buat dewasa. Biasanya kan kita lihat sepeda bagian jok belakang itu lebih turun. Ini artinya kalau kondisinya rata, itu bisa diangkut untuk 2 orang dewasa. Bahkan dengar-dengar mereka bisa sampai menahan beban 150 kilo. Jadi kalau misalnya ada yang di depan, ada yang duduk di belakang, misalnya istri saya, itu bisa kuat. Lihat, biasanya motor-motor aja yang kuat nanjak di sini. Tapi ini sepeda, sepeda juga kuat. Itu pesan saya. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Bye.